Tahu nggak sih kenapa stimulasi pada anak itu penting? Dan tahu nggak sih kalau misalnya anak yang distimulasi dan nggak distimulasi itu akan berbeda jauh nantinya hasil perkembangannya kemudian hari. Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi stimulasi itu adalah salah satu hal yang penting untuk anak. Kenapa? Karena stimulasi itu memberikan nyalisasi otak. Stimulasi itu memberikan experience. Sehingga misalnya anak itu melakukan sesuatu hal dan otaknya merekam. Dan terus diulang-ulang akhirnya otak itu membentuk jaras dan juga nantinya membentuk pengalaman yang bisa direkam dan juga bisa diulang, akhirnya membentuk milestone tadi yang harus dicapai dan dicapainya dengan cara distimulasi. Kalau misalnya anak dari usia newborn, usia bayi gitu ya, apa bedanya dok? Nah, misalnya stimulasinya hanya gitu-gitu aja, bener nggak sih ini stimulasi anak seperti ini? Mungkin terlihatnya orang tua sepele gitu ya, kayak gini-gini aja permainannya. Intinya apakah benar berdampak hal-hal seperti itu bikin anak cerdas? Mungkin tidak terlihat di usia-usia awal gitu ya, dan nantinya di usia-usia toddler, di usia-usia sekolah dan lain sebagainya itu akan sangat terlihat perkembangan anak itu seolah-olah meledak. Kenapa? Karena perkembangannya itu terasa cepat sekali gitu. Misalnya anak bisa ngomong, bisa berjalan, bisa interaksi dua arah, koordinasi tangan dan mulutnya sesuai ketika anak itu makan. Terus juga misalnya anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, bisa storytelling, komunikasinya semakin baik. Itu adalah ledakan-ledakan perkembangan yang bisa terlihat ketika anak itu terstimulasi dengan baik di usia newborn. Jadi ketika newborn itu banyak banget hal-hal yang bisa kita stimulasi. Kita bisa lihat kalau misalnya di piramida of learning itu awal-awal yang harus distimulasi adalah bagian sensoriknya. Nantinya bagian sensorik ini yang melakukan hal-hal tersebut, memberikan experience, memberikan pengalaman, dan juga nantinya mencapai milestone yang sesuai dengan usianya. Terus juga sebetulnya perkembangan itu adalah cephalocaudal, jadi nantinya dari bawah ke atas. Jadi dari motorik kasarnya dulu, lalu motorik halusnya, lalu juga nanti area perkembangan bicara bahasa, lalu sosial emosinya, semuanya berkembang sesuai dengan usianya. Kalau misalnya kita sering terus-terusan menstimulasi anak, bukan berarti nanti anak itu menjadi anak yang cerdas. Tetapi perhatikan juga bukan hanya stimulasi yang nanti mendukung perkembangan anak, pertumbuhan juga ini sangat-sangat mendukung untuk nantinya anak menjadi optimal. Preview. Pastikan nutrisinya juga sesuai, kenaikan berat badan cukup sehingga pertumbuhan dan perkembangannya optimal, bisa jadi menjadi anak yang cerdas.